Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Jasoro, NIM A3212229. Saya dari kelas C. Ya baik, saya akan memaparkan hasil resume saya yang pertama. Apakah ada perbedaan dalam tingkat kejahatan antara daerah yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dan daerah dengan ekonomi yang lebih rendah? Jawabannya ya, terdapat perbedaan dalam tingkat kejahatan antara daerah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi dan daerah dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah. Perbedaan ini seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketimbangan ekonomi, pendidikan, akses terhadap pekerjaan, dan kondisi sosial, ekonomi, dan kejahatan. Teori kriminologi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Beberapa poin penting terkait hubungan ini adalah: 1. Kejahatan ekonomi. 2. Kejahatan putih. 2. Faktor-faktor yang memengaruhi hubungan ekonomi dan kejahatan. 1. Ketimpangan ekonomi. 2. Pendidikan. 3. Pengangguran. 4. Akses terhadap sumber daya dan layanan. Perbedaan pola kejahatan berdasarkan ekonomi. 1. Di daerah ekonomi rendah, kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan antar individu lebih umum. Keterbatasan akses terhadap keamanan dan penegakan hukum yang lemah juga berkontribusi. Di daerah ekonomi tinggi, kejahatan yang lebih canggih seperti penipuan finansial, penggelapan pajak, atau perdagangan manusia lebih mungkin terjadi. Tingkat kejahatan kekerasan biasanya lebih rendah karena adanya sistem keamanan yang lebih baik dan akses ke layanan sosial. Yang kedua, bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menegak dan memberantas kejahatan ekonomi baik dari sisi pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat? Jawabannya, kejahatan ekonomi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dari sisi pemerintah, upaya dapat dilakukan antara lain peningkatan regulasi dan pengawasan yang efektif serta kerjasama internasional. Dari sisi penegak hukum, diperlakukan penegakan hukum yang tegas, peningkatan kapasitas, dan kerjasama antar lembaga. Sementara dari sisi masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan, berpartisipasi aktif, dan mengedukasi diri mengenai kejahatan ekonomi. Yang ketiga, bagaimana solusi dari tingkat banyak pengangguran dan semakin banyak juga kejahatan yang dilakukan individu untuk kejahatan merupakan masalah kompleks yang saling terkait dan memerlukan solusi komprehensif. Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. 2. Menciptakan lapangan kerja. 3. Mengembangkan program perlindungan sosial. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas. 5. Pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, kerjasama antar lembaga. Pentingnya untuk diingat bahwa solusi ini memerlukan komitmen jangka panjang dan kerjasama dari berbagai pihak. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program selalu menjadi faktor utama penyebab kejahatan. Jawabannya, kemiskinan sering dianggap sebagai salah satu faktor penyebab kejahatan, namun kenyataan hubungan antara keduanya tidaklah sederhana itu. Kemiskinan memang dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam tindakan kriminalitas, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Namun pentingnya untuk diingat bahwa tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan melakukan kejahatan. Terdapat faktor-faktor lain yang juga berperan penting dalam mendorong seseorang melakukan kejahatan, antara lain: 1. Ketidaksetaraan sosial. 2. Kurangnya pendidikan dan kesempatan. 3. Lingkungan yang tidak kondusif. 4. Masanya untuk melihat masalah kejahatan dari berbagai sudut pandang dan tidak hanya terpaku pada faktor kemiskinan semata. Penanggulangan kejahatan yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesempatan kerja, serta memperbaiki lingkungan dan penanganan masalah psikologi. Pertanyaan yang terakhir, yaitu yang kelima, apakah tingkat kekerasan lebih tinggi akan mempengaruhi tingkat kejahatan lebih tinggi? Salah. Pertanyaan yang terakhir, yaitu yang kelima, apakah tingkat kekayaan lebih tinggi akan mempengaruhi tingkat kejahatan lebih tinggi? Jawabannya, tingkat kekayaan yang lebih tinggi tidak secara otomatis menyebabkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Hubungan antara kekayaan dan kejahatan sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kekayaan yang lebih tinggi dapat dikaitkan dengan meningkatkan kejahatan tertentu, seperti kejahatan kerap putih dan kejahatan siber. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan perasaan superioritas. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan kesempatan untuk melakukan kejahatan
dan perasaan superioritas yang dapat mendorong orang-orang untuk melanggar hukum. Setelah itu saja pemaparan resume dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.